Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Bintang Putra Damaryani, NRP 23/2017-006, mahasiswa jurusan Teknik Geodesi ITENAS Bandung. Pada video kali ini, saya akan melakukan dan menjelaskan pengolahan data GNSS, moda radial dan jaring menggunakan software TBC. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas 3 dari mata kuliah Geodesi Satelit 2. Langsung ke materi berikutnya. Pada video ini, materi yang akan dibahas antara lain import baseline, session editor, baseline processing, point list, dan baseline processing report. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita memahami apa itu TBC atau software yang akan digunakan pada video ini. TBC adalah sebuah software yang digunakan untuk memproses data GPS dan menggantikan Trimble Geomatics Office. Fitur yang ada di TBC antara lain mengedit, proses, dan mengadjust optical, GNSS, dan survei data. Kemudian ada fungsi lainnya antara lain untuk optical dan UAS solution, dan yang lain sebagainya. Kita masuk ke pengolahan data GNSS dengan mode radial. Pertama-tama, kita buka Trimble Business Center atau TBC, kemudian kita start a new project, dan pilih metric. Setelah projectnya selesai dibuat, kita atur koordinat sistem yang akan digunakan. Pilih change coordinate system, kemudian pilih UTM-48S. Setelah itu, kita mengimport data yang akan kita input ke dalam TBC, yaitu baseline yang akan kita gunakan. File yang diimport adalah file yang telah dibuat dalam tipe Renex dan yang memiliki file type ephemeris. Dari itu kita pilih kemudian kita pilih import. Setelah diimport, akan muncul receiver raw data check-in. Seharusnya di sini adalah pemilihan antena yang digunakan. Harusnya high target. Namun, pada aplikasi TBC yang saya miliki terdapat kendala yaitu antena high target tidak ada. Jadi kita pilih unknown saja. Dan saya juga sudah mencari di internet, tidak terlalu berpengaruh atau mungkin bisa dikoreksi. So, oke saja. Berikut adalah tampilan baseline setelah diimport. Pada kali ini kita hanya menggunakan session dari base. Sehingga selain session dari base, maka kita disable. Misalnya yang ini kita disable. Kemudian ITN ini kita disable. Kemudian kita pilih point, kemudian point base, kita add koordinat. Karena point base memiliki koordinat yang telah diketahui sebelumnya. Dan kita jadikan control. Pada data ini yang dijadikan base adalah ITN 01. Maka dari itu kita masukkan koordinat ITN 01.
Setelah dimasukkan koordinatnya, kita pilih control quality sehingga si ITN ini menjadi koordinat kontrol, kemudian OK. Kemudian muncul segitiga di base. Kembali ke pilihan session, kita selanjutnya akan melakukan session editor. Apa itu session editor? Pada website Trimble, session editor digunakan untuk memperbaiki atau melakukan penyuntingan terhadap satelit yang ditangkap dari GPS atau GNSS. Di sini penjelasannya sangat lengkap. Kenapa perlu dilakukan session editor? Nah, langsung saja kita melakukan session editor yang terdapat session base. Session editor ini digunakan untuk memilih sinyal satelit yang bagus, yang menutup semuanya, yang mencakup semuanya. Jika sudah, klik OK. Kemudian lanjutkan ke session base berikutnya. Kita lakukan penyuntingan pada sinyal satelit yang terputus. Yang terputus adalah yang di warna biru dan hijau ini kosong, tidak ada tampalan. Session base berikutnya. Dan ini adalah session base yang terakhir. Jika session editor telah selesai dilakukan, maka selanjutnya adalah kita melakukan proses baseline dengan memilih session yang telah dilakukan penyuntingan. Dan klik. Kemudian proses baseline. Baseline telah selesai diproses dan langsung kita simpan. Kemudian untuk melihat titik
yang ada pada baseline kita pilih report, kemudian point list. Berikut adalah point list dari baseline yang telah diproses. Ada 5 titik, yaitu ARC, base, CKW, ITN, dan puter dengan koordinat easting, northing, dan elevation. Kemudian ada baseline processing report. Baseline processing report adalah report yang akan memuat ketelitian yang didapat dari hasil pengamatan GNSS tersebut. Berikut adalah baseline processing report dari pengamatan yang telah dilakukan, yaitu tingkat presisi dari horizontalnya 0,004 hingga 0,007, sedangkan untuk vertikalnya mulai dari 0,09 hingga 0,011. Mode radial telah selesai diolah. Kemudian kita melakukan pengolahan data GNSS dari mode jaring. Baik, ini bisa kita tutup. Pada mode jaring, kita melakukan import file yang telah diproses sebelumnya, yaitu yang telah memiliki tipe data RENEX dan data ephemeris dengan nama BRDC. Pada tahap ini seharusnya kita memilih manufacturer dari antena, yaitu HiTarget. Tetapi karena di TBC saya tidak ada, maka kita pilih unknown. Oke saja. Berikut adalah baseline dengan mode jaring yang telah dilakukan pengamatan sebelumnya. Kemudian kita melakukan langkah yang sama, yaitu memberikan koordinat point pada titik yang menjadi control point, yaitu ITN 2. Nah, yang kita lakukan pada pemrosesan kali ini adalah untuk menyatukan baseline-baseline yang berbeda, yang sebenarnya sama tetapi masih memiliki perbedaan koordinat. Maka dari itu di poin ITN J1, ITN 2 jaring 1 kita menambahkan koordinat sebagai titik referensi. Koordinatnya adalah 791330, 688 dan 923 6800, 284 747, 317. Tidak lupa kita memberikan koordinat ini sebagai control quality. Oke. Setelah diberikan koordinat kontrol, kita melakukan session editor pada jaring 1. Karena di sini terdapat
3 jaring, yaitu jaring 1, jaring 2, jaring 3. Maka dari itu kita melakukan session editor dari baseline 1, baseline 2, baseline 3 hingga baseline 9. Setelah ketiga jaring 1 ini dilakukan editor session, maka langsung kita lakukan proses baseline. Setelah proses baseline berhasil dilakukan, maka kita mendapatkan solution adalah fix dan juga ketelitian dari horizontal dan vertikal. Setelah dilakukan proses, maka kita melakukan perataan baseline dengan fitur survey, adjust network, dan pilih point ITN 2 J1. Kita pilih adjust. Baik, perataan telah selesai dilakukan. Kemudian kita buka point list. Point list ini nantinya akan memuat koordinat dari titik-titik yang kita lakukan pengamatan. Tujuannya adalah untuk melihat referensi yang telah kita buat, yaitu ITN 2 terhadap jaring lainnya yang titiknya sama. Di sini kita buka ITN J2, kita add koordinat. Point list di sini memuat ITN 2 J1. Kemudian kita masukkan salah dong.
Untuk ITN 2 jaring 2, kita lakukan pengisian koordinat yang serupa dengan ITN 2 jaring 1, yaitu 791.336,688. Kemudian kita lakukan control quality. Oke. Kita tetap keep adjustment. Kemudian jaring 2 kita lakukan session editor mulai dari B4. Kemudian B5. Dan B6. Setelah ketiga baseline tersebut dilakukan session editor, maka dilakukan proses baseline.
Setelah melakukan proses baseline, maka didapat ketelitian horizontal dan ketelitian vertikal dari pengamatan dataset. Setelah melakukan proses baseline, maka kita melakukan perataan kembali pada jaring 2. Ini adalah hasilnya. Oke. Kemudian kita kembali membuka point list. Berikut adalah point list dari pengamatan jaring. Tadi terdapat kesalahan yaitu PTRJ2 yang belum dijadikan koordinat referensi, tetapi setelah diperbaiki dan dilakukan perataan kembali, koordinatnya telah sama dengan jaring 1. Kemudian kita akan menyamakan koordinat dari jaring 3. Pertama ada PTRJ3, kita samakan dengan titik PTR yang lain, yaitu PTRJ1 dan PTRJ2. Dan kita kembali menjadikannya control quality. Kemudian titik SPH J3 yang kita samakan koordinatnya dengan SPH J2. Dan kita kembali jadikannya control quality. Maka titiknya telah sama. Kemudian kita lakukan session editor untuk baseline ketiga, yaitu baseline 7, baseline 8, dan baseline 9. Kita mulai dari baseline 7. Kita lanjutkan ke baseline 8.
dan ke baseline yang terakhir yaitu baseline 9. Setelah baseline ketiga ini dilakukan pengolahan session editor, maka selanjutnya adalah melakukan proses baseline. Dan dapat kembali ketelitian horizontal dan ketelitian vertikal. Dan kita melakukan perataan kembali untuk baseline ketiga ini. J3. Oke. Kemudian kita kembali membuka point list untuk melihat titik pengamatan yang telah kita olah semuanya. Dan kita juga buka baseline processing report untuk melihat laporan dari hasil pengamatan yang telah kita olah di TBC. Pertama kita lihat point list terlebih dahulu. Di sini ada 9 baseline yang telah kita olah dengan koordinatnya masing-masing serta ketinggian. Yaitu ada ITNJ 1 dan J2, PTR J1 dan J2 dan J3, ada SPH J1, J2, J3. Nah, kita lanjut ke baseline processing report. Ini adalah report yang menampilkan hasil pengolahan yang telah kita lakukan. Di sini kita dapat bahwa ketelitian horizontalnya yang paling tinggi ada di 0,003 hingga 0,014 dan ketelitian vertikalnya dari 0,05 yang paling teliti hingga 0,017. Sini semuanya sudah di data semua. Dan berikut ini ada juga laporan session editornya jika diperlukan, dan ini dirasa diperlukan bisa mengakses baseline processing report. Di sini ada macam-macam report lainnya seperti network adjustment report atau laporan dari perataan yang telah kita lakukan. Baik, sepertinya pengolahan datanya insya Allah telah selesai dilakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan data karena saya masih belajar untuk melakukan proses data GNSS. Terima kasih dan semuanya semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.